hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk mengerti hal-hal yang harus kami tahu dari kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, supaya hidup kita tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini kami ingin menjawab pertanyaan dari pendatang baru, Bapak Pringgo Sri Harjanto. Ya, selamat malam Pak Harjanto. Beliau menanyakan, ada ayat yang bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, pertanyaannya itu kok bisa, itu penjelasannya bagaimana gitu ya. Nah, beliau juga tidak menyebutkan ayatnya, tapi setelah saya cari, ayatnya ada di Amsal pasal 1 ayat 7. Kita baca ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini bunyi ayat lengkapnya seperti ini. Nah, untuk mengerti hal ini memang bisa menjadi pertanyaan ya. Takut akan Tuhan, kok permulaan pengetahuan itu hubungannya apa? Logikanya gimana? Kan seperti itu. Ya. Lalu kalau orang memperoleh pengetahuan itu kan ya harusnya belajar atau ya mengerti gitu ya. Tapi kok takut akan Tuhan itu membingungkan kan begitu ya. Mungkin itulah yang digumulkan oleh Pak Harjanto. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, sepertinya saya tidak bisa sekali. Ini harus dengan seksama kita belajar, dan setiap mempelajari bagian firman Tuhan itu jangan lupa kepada konteks. Konteks itu artinya ayat itu berbicara masalah apa, ya. Kemudian diperbandingkan
konteks dekat dan konteks jauh. Ya. Jadi selalu kalau kita mempelajari firman Tuhan itu harus seperti itu, ya. Itu harus diingat, ya. Jadi kalau satu ayat itu dipisahkan hanya satu ayat saja, itu kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang terus lepas dari konteksnya, terus artinya lain, saudara. Nah, seperti itu. Nah, contoh, saya memberikan contoh ya. Lukas pasal 14 ayat 26. Itu Tuhan Yesus berkata begini. Ini contoh untuk Pak Harjanto supaya lebih jelas. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Loh. Nah, ini harus kita lihat ini ayat ini. Tuhan Yesus juga berkata, kalau seorang datang padaku, ia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Kalau tidak begitu, tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kan ini yang seringkali digunakan untuk menyerang iman kita oleh orang-orang yang tidak setuju atau tidak suka kepada iman Kristiani, menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia menganjurkan untuk membenci orang. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita harus lihat konteks dekat. Konteks dekatnya itu, Tuhan itu berbicara seperti itu di Lukas pasal 14 ayat 26. Itu konteksnya adalah mengenai mengikut Tuhan. Konteksnya mengenai siapa yang mau mengikut Tuhan itu harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, gitu. Yang lain itu nomor 2 atau nomor 3 begitu. Atau bahkan di situ digunakan istilah ekstrim, membenci ayahnya dan ibunya. Nah, kalau ayahnya, ibunya, anak-anaknya menjadi penghalang untuk mengasihi Tuhan, ya memang harus tidak ikut kepada mereka, seperti itu. Nah, itu saudara ya. Nah, jadi itu konteks dekatnya. Jadi harus dilihat maksud dari ayat itu berbicara apa. Nah, konteks jauhnya itu ada hubungannya dengan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Nah, itu jadi di bagian Alkitab yang lain, yang jauh gitu ya, tidak di perikop itu ternyata Tuhan menyatakan bahwa hukum utama di perjanjian baru adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, itu toh yang Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau begitu kan berarti ini Lukas pasal 14 ayat 26 ini bertentangan dengan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 begitu. Tuhan Yesus menyatakan dua hal yang berbeda. Satu sisi menyatakan harus membenci ayah dan ibunya dan saudara-saudaranya, istrinya, anaknya. Satu sisi yang lain menyampaikan bahwa orang harus mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Nah, makanya kalau orang yang tidak suka kepada iman Kristiani seringkali dipertentangkan dan bahkan akhirnya nanti diolah ya, digoreng lalu menjadi, nah itu firman Tuhan bertolak belakang toh, terus tidak cocok satu sama lain, seperti itu. Nah, padahal kalau kita melihat konteksnya bukan bertentangan satu sama lain ya. Firman Tuhan tetap menyatakan bahwa hukum kasih itu yang utama, itu tidak bisa ditawar gitu. Tapi cara mengartikannya dalam konteks Lukas pasal 14, barang siapa mau mengikut Tuhan harus menomor satukan Tuhan di dalam hatinya dibanding dengan yang lain apapun. Nah, gitu. Cara mengartikannya begitu. Nah, ini hanya sebagai contoh. Demikian juga dengan Amsal. Kepada penanya Pak Brenggo Sri Harjanto dan juga kepada saudara-saudara yang mendengarkan renungan malam ini.
Ini ayat ini satu-satunya di Alkitab. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Dan Amsal pasal 1 itu menjelaskan tujuan Amsal itu ditulis. Jadi ayat 1 sampai 7 itu kalau dibaca mulai dari ayat 1, nah itu akan menyatakan bahwa Amsal itu untuk memberikan hikmat kepada seseorang, Amsal itu untuk memberikan didikan, ya, untuk mengetahui hikmat didikan, untuk menjadi pandai, untuk memahami kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Ya, jadi konteksnya ini dalam rangka menjelaskan Amsal itu ditulis tujuannya untuk apa. Nah, di ayat 7 itu menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, ya. Memang kitab Amsal itu kadang-kadang antara ayat yang satu dengan yang lain bisa tidak nyambung kalau kitab Amsal, karena itu puisi, saudara. Jadi tergantung dari bait-baitnya, rupanya seperti itu. Tapi dalam hal ini nyambung, ya. Mulai dari ayat 1 itu tujuannya adalah menjelaskan tentang kitab Amsal itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka setidaknya kita harus memahami, mencari tahu tentang arti takut akan Tuhan. Nah, ini ada frasa-frasa yang penting toh dalam ayat 7 ini. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Lalu pengetahuan itu apa? Nah, ini dulu. Dan ini panjang kalau dijelaskan. Kemudian tidak bisa dipisahkan dengan namanya hikmat. Karena di sini dinyatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi ini tidak bisa sekali untuk menjawab ini. Paling tidak 3 hal ini harus kita pahami. Takut akan Tuhan itu apa? Apakah takut akan Tuhan itu seperti takut kepada hantu begitu? Nah, ini kan harus dijelaskan dengan panjang lebar, walaupun ini pengulangan nantinya. Lalu pengetahuan itu maksudnya, yang dimaksud di situ apa? Lalu hikmat dan didikan itu apa? Nah, oleh karena itu rasanya ini dulu. Untuk kali ini saya mengajak penanya Pak Harjanto dan juga para pendengar sekalian yang mendengarkan suara saya beserta yang menghadiri doa malam ini secara online, untuk memahami bahwa firman Tuhan itu memang harus dicermati dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak dengan sungguh-sungguh, tidak mengerti apa-apa. Makanya berkali-kali saya katakan, ikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Serius. Ya. Nah, kalau tidak serius, orang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tuhan itu menuntut kesungguh-sungguhan. Nah, itu dulu untuk mengawali menjawab pertanyaan Bapak Prenggosi Harjanto di Purwodadi. Judulnya renungan malam ini adalah takut akan Tuhan, mengapa permulaan pengetahuan? Tanda tanya. Ya, bagian pertama. Takut akan Tuhan, mengapa permulaan pengetahuan? Bagian yang pertama. Nah, besok akan kita sambung di bagian kedua dan seterusnya. Tunggu ya. Jadi harus sabar mengikuti supaya kita memahaminya, maksud saya, dengan seksama, ya, sehingga tidak salah dalam memahami setiap firman Tuhan yang kita terima. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan untuk renungan kali ini, firman Tuhan itu tidak pernah bohong, tetapi ya dan amin. Maka untuk memahaminya perlu kesungguh-sungguhan mempelajarinya. Jadi kalau dipertanyakan, masa permulaan pengetahuan kok takut akan Tuhan, kok bisa begitu? Apa iya toh? Begitu. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah bohong, tetapi ya dan amin. Maka untuk memahaminya
perlu kesungguh-sungguhan mempelajarinya. Tuhan dipuji, amin. Sampai di situ dulu, besok kita sambung. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkat setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, yang diadakan jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi, temanya mempelajari seluruh isi Alkitab secara seksama mungkin kita bisa. Ya, makanya yang setia mengikuti doa pagi bersama kami nanti akan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Hidup kita lebih baik. Ya, itu doa kita kepada Tuhan dan usaha kita. Dan saudara sekalian, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.